Para sesepuh TNI mendesak kepada MPR agar segera mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena beberapa alasan. Ini para sesepuh TNI menuntut kepada MPR agar segera mengganti Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka secepatnya. Tuntutan itu disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI yang terdiri dari 103 Jenderal Purnawirawan TNI, 73 Laksamana, 65 Marskal, dan 91 Kolonel. Mereka mengusulkan pergantian Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Gibran Rakabuming Raka, kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR Republik Indonesia, karena mereka menganggap bahwa keputusan MK Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan juga Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian para sesepuh TNI juga menduga bahwa Wapres Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah melakukan hal yang tidak sopan, yang tidak patut, yaitu telah berusaha melindungi para bos mafia beras dengan cara menegur Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menutup perusahaan para bos mafia beras. Ini disampaikan langsung oleh Mentan Andi Amran Sulaiman. Jadi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman itu di dalam pidatonya mengatakan bahwa beliau pernah ditegur langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena Menteri Pertanian telah menutup beberapa perusahaan yang disinyalir miliknya para bos mafia beras. Oleh sebab itulah para sesepuh TNI menduga bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dianggap telah berusaha untuk melindungi para bos mafia beras. Ini masalah yang luar biasa. Tetapi yang namanya politik itu bisa berbulak-balik. Kalau tuntutan dari para sesepuh TNI ya sah-sah saja, namanya menuntut kepada MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, masalah nanti bagaimana hasilnya ya tergantung apakah MPR akan memenuhi, akan mengabulkan dari tuntutannya para sesepuh TNI ini. Nah, kalau sampai MPR mengabulkan tuntutan daripada para sesepuh TNI ya wajar-wajar saja. Tetapi kita dalam berdemokrasi ini sekali lagi jangan sampai fanatik buta. Fanatik buta artinya kalau misalnya kita nih pendukungnya Gibran, kemudian mati-matian membela Gibran. Jadi kita ini harus berlatih untuk fanatik kepada kebenaran, fanatik kepada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau berpolitik seluruh rakyat Indonesia harus mulai belajar. Belajarnya adalah politik untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya sekedar politik kekuasaan belaka. Karena kalau politik kekuasaan itu yang bermain ya mereka-mereka. Jadi para politikus itulah yang akan mendapatkan kekuasaan, sedangkan rakyat dapat apa? Oleh sebab itulah kami Al-Fakir Taum Alim selalu mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa politiknya rakyat kecil adalah yaitu politik bagaimana rakyat ini bisa hidup sejahtera, tidak punya utang, hidupnya kebagian uang begitu. Ya, semua rakyat tidak ada yang pengangguran. Itulah politiknya rakyat kecil. Sehingga kalau misalnya kita melihat atau mendengar berita seperti ini, kemudian kita jangan terlalu berfanatik buta. Fanatik buta sehingga kita berkelahi antar teman, berkelahi antar saudara. Yang namanya politik itu ya, apalagi politik kekuasaan,
Namanya kekuasaan itu nggak akan selama-lamanya. Ya, nggak akan selama-lamanya. Oleh sebab itulah kita hormati tuntutan dari para sesepuh TNI yang tergabung di dalam Forum Purnawirawan TNI. Dan kami yakin tidak semuanya, artinya tidak semuanya purnawirawan TNI juga tergabung ya. Jadi walaupun toh misalnya menggunakan nama Forum Purnawirawan TNI. Nah, pertanyaannya apakah seluruh purnawirawan TNI masuk di dalamnya? Tidak. Kami sangat yakin karena manusia itu punya kepala, isi kepalanya berbeda-beda. Cara berpikirnya juga beda-beda. Itulah keindahan Allah Azza wa Jalla menciptakan perbedaan. Nah, kalau manusia semuanya sama, ya dunia ini nggak rame. Oleh sebab itulah dunia ini supaya rame, maka Allah menciptakan perbedaan. Nah, kita sebagai manusia untuk belajar arif dan bijaksana menghargai perbedaan. Oleh sebab itu sekali lagi, jika Indonesia ingin maju kemudian rakyatnya hidup makmur, sejahtera, religius, ya kita harus belajar untuk menghormati perbedaan. Dan jangan terlalu fanatik buta, sekali lagi. Jangan terlalu fanatik buta masalah politik kekuasaan. Yang namanya kekuasaan itu yang menikmati mereka-mereka, sedangkan rakyat hanya mengharapkan hidupnya sejahtera, enggak punya utang, seluruh kebutuhan pokoknya tercukupi. Itulah ekonomi rakyat. Jadi politiknya rakyat ya ekonomi rakyat, ekonomi rakyat politiknya rakyat. Sehingga sekali lagi ya, jadi rakyat kecil melalui channel YouTube Al Mualim Center, kami sudah mulai ikut fokus cawe-cawe, campur tangan masalah politik, masalah bangsa dan negara Indonesia. Kami selalu ingin berada di tengah-tengah sebagai guru bangsa. Kami selalu mengingatkan jangan terlalu fanatik buta kepada politik kekuasaan. Sebagai rakyat kecil, ya kita selalu berdoa berharap kepada Allah Azza wa Jalla, Indonesia akan memiliki pemimpin yang adil, arif dan bijaksana. Adapun sekali lagi masalah berita-berita seperti ini silakan misalnya di-share, disebarkan, dan masalah keputusannya nanti ya tergantung takdirnya Allah, ya kan? Kalau Allah mentakdirkan bahwa Gibran masih akan bertahan sampai akhir periode, yaitu takdirnya Allah. Nah, kalau seandainya misalnya Gibran ditakdirkan menjadi wapres, kemudian setelah itu segera diganti, berarti takdirnya memang seperti itu. Oleh sebab itulah sekali lagi kita tidak boleh terlalu fanatik buta. Demikian, semoga manfaat dan barokah, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.